Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau bawain lagi cerita horor yang mana kali ini ditulis oleh seseorang yang sebut aja namanya Jerry. Nah, ini nyeritain tentang seorang perempuan yang bisa dibilang mantan pelaku pesugihan ya. Nah, karena dulunya itu si perempuan ini adalah mantan penyanyi yang di kampungnya itu banyak saingan gitu ya. Makanya dia itu memakai jasa dari dukun pesugihan, kayak gitu ceritanya. Nah, berkat dari pesugihan ini katanya si perempuan ini jadi manggungnya itu ya rame lah gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, tapi si cewek ini, si perempuan ini syaratnya itu harus memakan mayat yang baru aja dikuburkan gitu ya, buat syarat pesugihan itu. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Jangan lupa like, comment, share video ini biar gue makin semangat bikin kontennya lagi ya guys ya. Ya udah, kita langsung aja mulai. Malam itu hujan turun deras banget. Suara gemuruh, kilat, angin kencang, itu seolah-olah berkejaran di atas langit. Dalam sebuah rumah sederhana, tepat berada di pojok komplek perumahan itu, seorang nenek tua yang berumur sekitar 90 tahunan nampak tergolek lemah di atas kasur. Bukan dalam kamar, melainkan di ruang tamunya. Nenek tua itu ditemenin oleh dua orang anaknya dari masing-masing seorang suami. Daeng Huyah, dia udah menjanda sejak umurnya masih muda. Ibu tua itu sebenarnya punya seorang pembantu gitu ya, karena dua orang anaknya yang namanya itu si Jalal sama Serintil itu nggak tinggal satu rumah sama ibunya. Maka cuman si Daeng Huyah aja sama seorang pembantunya yang tinggal di rumah itu. Namun semenjak si Daeng Huyah itu sakit beberapa minggu yang lalu, keadaan rumah itu seakan-akan aneh dan juga mencekam. Awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan keanehan itu seolah-olah ngeganggu buat si pembantunya itu yang namanya Mbak Tri. Bukan apa-apa, waktu itu si Mbak Tri ini lagi di dapur. Tiba-tiba namanya kedenger dipanggil tuh sama si majikannya, Daeng Huyah itu, yang ada di dalam kamar. Ya udahlah, si Mbak Tri ini kemudian nyamperin dong si majikannya itu. Tapi pas didatengin ternyata Daeng Huyah lagi pulas tidur. Lah, itu yang manggil siapa? Belum lagi di sudut rumah itu, Mbak Tri sekilas ngeliat ada sosok perempuan tua bungkuk dengan berkalung ular ruling yang ada di sekeliling lehernya. Gak jarang Mbak Tri ini ngedenger suara orang yang lagi ya kayak ngomong gitu di ruang depan pas tengah malam. Tapi pas Mbak Tri ini nyamperin, gak ada siapa-siapa. Yang ada Mbak Tri ini ngeliat hanya sekelebat bayangan hitam yang tiba-tiba langsung hilang. Ada yang paling aneh dari keadaan sakitnya si Daeng Huyah ini. Bahkan dokter yang nanganinnya juga ikut heran. Jika pagi hari sampai sore hari, si perempuan tua itu ya kayak kelihatan sehat gitu ya, sehat buger. Bahkan dia itu bisa bergerak lincah kesana kemari, dan pergerakannya itu melebihi perempuan di bawahnya. Yang maksudnya kelincahannya itu melebihi perempuan yang lebih muda gitu ya, nenek-nenek tapi lincah. Tapi ketika udah ngelewatin adzan maghrib, si nenek itu ya kelihatan lemah gak berdaya gitu. Bahkan si nenek tua itu gak bisa nahan beban tubuhnya sendiri. Dan bahkan si nenek itu tiba-tiba jatuh gitu ya, ya karena gak kuat itu ya nahan beban tubuhnya itu. Tepat sebulan semenjak si Daeng Huyah itu sakit, tiba-tiba pembantunya itu mutusin buat mundur gitu ya, karena gak tahan sama suasana horor yang ada di rumah itu. Maka mau gak mau si Jalal sama Serintil harus tinggal dulu ngerawatin ibunya sambil nyari pengganti si Mbak Tri itu. Sewaktu-waktu kemudian menjelang tengah malam, perempuan tua itu tiba-tiba teriak. Gak tahu tuh apa yang dia teriakin waktu itu. Jalal buru-buru ngedeket tuh. Tapi gak lama kemudian Jalal mundur beberapa langkah. Dia ngelihat mata si perempuan tua itu tiba-tiba ya kayak melotot gitu ya, seolah-olah pengen keluar dari rongga matanya. Lidahnya pun ikut terjulur dengan keadaan leher yang menghitam seperti bekas cekekan.
Serintil yang lihat dari jauh cuma bisa nahan nangis sambil manggil ibunya, ya berharap ibunya itu sadar. Dalam ketegangan itu, Jalal berinisiatif buat manggil tetangganya dan juga warga sekitar, ya buat ngecek keadaan ibunya. Dan duk, napas Daeng Hawiyah tiba-tiba terputus. Denyut jantungnya juga berhenti. Perempuan tua itu dinyatakan udah meninggal beberapa saat yang lalu sebelum tetangganya datang. Jalal di situ tertunduk lesu, gak berdaya. Sementara Serintil ya meraung nangis gitu ya, karena gak bisa nahan kesedihannya. Diputuskan malam itu Daeng Hawiyah akan dikuburkan. Jalal ataupun Serintil, keduanya ikut aja. Sambil nunggu pemandi jenazah datang, beberapa orang nyiapin keperluan buat si mayat itu. Tapi kehebohan langsung terjadi tuh. Pas kain kafannya itu lagi diaturkan gitu ya, lagi diatur-atur buat ngebungkus si jasad Daeng Hawiyah. Tiba-tiba jasad Daeng Hawiyah itu gerak, seolah-olah ya pengen bangun gitu ya. Sontak aja warga yang deket sama si Daeng Hawiyah itu ya langsung keluar rumah karena ya kaget gitu kan. Daeng Hawiyah yang sempet bangun kemudian terduduk tuh dan ngelihat sekeliling ruangannya disaksiin oleh warga yang lihatnya dari kejauhan. Dengan suara keras perempuan tua itu berkata kalau dia itu nggak mati dan nggak akan pernah mati. Warga di situ saling berpandangan heran dengan rasa takut. Belum juga ada beberapa menit, suara si perempuan tua itu tiba-tiba langsung terdengar sangat lemah. Dan gak lama kemudian, perempuan tua itu pingsan. Nah, jadi si perempuan tua itu atau si Daeng Hawiyah itu pernah ngalami kejadian ini beberapa kali gitu ya. Beberapa kali sempat disangka meninggal gitu ya, karena detak jantung sama denyut nadinya itu udah gak ada gitu ya, udah gak kerasa, tapi kemudian sadar lagi. Akhirnya Jalal dan Serintil mutusin buat nemuin seorang ustadz yang bisa dibilang paham lah dengan fenomena yang menimpa ibunya itu. Setelah nemuin dan berbicara dengan ustadz, kemudian si ustadz itu terdiam sejenak, lalu ngarahin pandangan bergantian ke si Jalal sama Serintil yang dari tadi mematung gitu ya, gak tahu harus ngapain gitu. Penjelasan dari sang ustadz ngebuat kedua anak si perempuan tua itu kaget gitu ya. Ternyata sang ibu pernah make pesugihan di masa mudanya. Bukan sembarang pesugihan, karena efeknya juga luar biasa. Di masa lalunya, si Daeng Hawiyah itu adalah seorang penyanyi orkes dangdut di kampungnya. Karena persaingan sangat mahal gitu ya, bahkan pendatang-pendatang baru juga berdatangan gitu ya di kampungnya. Maka si Daeng Hawiyah itu mutusin buat pakai pesugihan dari dukun yang dia bayar sangat mahal gitu ya. Dampak dari pemakaian pesugihan itu, si Daeng Hawiyah akhirnya dapat kekayaan dan juga kesuksesan tuh. Panggilan manggung datang dari mana-mana. Bahkan katanya datang dari luar negeri juga. Lah, mantep banget tuh. Saking mistisnya pesugihan itu, alat rias dari si Daeng Hawiyah itu ya cuma dia aja yang boleh pakai gitu ya. Gak boleh dipinjemin sama orang lain. Dan ada satu syarat yang harus dipenuhin oleh si Daeng Hawiyah itu, yaitu harus makan daging mayat yang baru aja dikuburin. Dengan membayar orang, akhirnya perempuan tua itu berhasil mencuri seorang mayat yang baru aja dikuburkan sore itu. Kemudian daging mayatnya itu harus si perempuan tua itu makan sampai habis gitu ya. Ya dia dipotong-potong dulu gitu ya. Nah, di dalam ceritanya itu gak dijelasin gitu ya, apakah si potongan dagingnya itu direbus dulu atau langsung dimakan mentah-mentah. Daeng Hawiyah gak menyadari gitu ya bahaya dari pesugihan itu apa. Ya namanya juga orang yang lagi gelap gitu ya, lagi gelap mata, gelap hati, ya terobos aja. Ada harga yang harus dibayar, bukan uang, tapi nyawa. Lalu suaminya, ayah dari Jalal, yang harus jadi korban dari pesugihan itu. Ayah Jalal itu seorang teknisi listrik. Entah bagaimana, tepat 1 minggu setelah si Daeng Hawiyah itu meraih kesuksesan awalnya, sang suami tewas dengan mengenaskan. Kepalanya remuk ditimpa tiang beton yang akan dipasang waktu itu. Begitu juga dengan ayah dari Serintil, yang merupakan suami kedua si Daeng Hawiyah itu. Berakhir mati konyol saat mengantar sang istri pergi manggung. Dia tewas digilas mobil truk ketika sang suami hendak pulang setelah nganterin istrinya manggung itu. Masalah sekarang menimpa si Daeng Hawiyah itu, yang seolah-olah sulit buat meninggal. Padahal keadaannya udah memprihatinkan dan ngebuat kedua anaknya itu bingung gitu ya, harus gimana. 3 malam berikutnya,
kedua anak muda ini mimpi yang sama. Mereka berdua bermimpi didatengin ibunya di kamarnya masing-masing. Padahal ibunya itu belum meninggal. Nah, di dalam mimpinya si Dayang Hawiyah itu minta potongan daging mayat buat dia makan agar dia meninggal dengan tenang. Dan setelah dikonsultasikan dengan sang ustadz itu, akhirnya si ustadz nemuin si Dayang Hawiyah yang waktu itu masih tergolek lemah. Di situ muka si perempuan tua itu udah pucat dengan matanya yang menghitam. Kelihatan udah gak normal. Dan kemudian si ustadz ngebisikin sesuatu ke telinganya si Dayang Hawiyah. Kemudian si ustadz ngasih isyarat kepada si Jalal buat ngebangunkan ibunya dan nyenderin ibunya di tembok. Si ustadz ngeluarin beberapa potongan daging ayam yang kelihatannya udah direbus tuh. Lalu dikasih ke si perempuan tua itu, dan gak lama kemudian si perempuan tua itu langsung nyantap daging ayam itu. Jalal dan Serintil cuma nangis. Diam gak kuasa melihat keadaan ibunya yang kayak gitu. Setelah ngabisin potongan terakhir, sang ibu akhirnya berhenti mengunyah dan matanya kemudian ngelirik ke berbagai sudut ruangan itu. Lalu sambil menahan seperti rasa sakit, Dayang Hawiyah akhirnya merebahkan badannya tanpa berucap sepatah kata apapun. Tepat waktu adzan Isya berkumandang, Dayang Hawiyah akhirnya meninggal dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, gimana ceritanya menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Mungkin ketika gue yang berada di posisi si Jalal ataupun Serintil, gue juga ngerasa mungkin takut, was-was, bingung, ya gak tahu gitu ya harus ngapain itu. Oke lah, mungkin itu aja cerita buat hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Jangan lupa like, comment, share video ini biar gue makin semangat bikin kontennya lagi ya guys ya. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya, bisa DM aja gue di IG. Nanti gue kasih linknya di bawah ya. Ya udah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.